Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran pemrograman web. Nah, teman-teman, untuk video pembelajaran pemrograman web kali ini, di sini saya akan coba bahas terkait bagaimana kita menggunakan framework ya. Di sini kita akan belajar untuk menggunakan framework yang bernama yaitu Bootstrap. Bagaimana instalasinya dan bagaimana grid system yang diterapkan pada framework tersebut, teman-teman. Oke, pertama-tama di sini saya akan coba bahas terkait Bootstrap itu sendiri. Bootstrap itu apa? Bootstrap itu sendiri merupakan sebuah framework web development. Jadi, ini tuh merupakan library yang kita gunakan untuk pengembangan website. Di mana library ini kenapa kita gunakan? Karena berbasis HTML dan CSS serta JavaScript. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk bisa mempercepat proses pengembangan website responsif. Kenapa bisa dapat dikatakan demikian? Karena di sini kita nanti akan menggunakan kelas-kelas yang ada di Bootstrap itu untuk mempercepat pembuatan sebuah website yang responsif. Website yang responsif itu adalah website yang bisa menyesuaikan ukuran tampilan perangkat, ya, seperti itu. Lalu teman-teman di sini siapa sih penemu Bootstrap itu? Nah, Bootstrap itu ditemukan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton, teman-teman ya. Itu adalah founder dari Bootstrap. Kenapa bisa Bootstrap ini ada gitu? Karena pada awalnya itu Bootstrap itu adalah Twitter Blueprint namanya. Berarti itu berkaitan dengan sosial media X, ya, yang sekarang kita kenal dengan X. Nah, awalnya Twitter Blueprint itu dibuat untuk menjaga konsistensi pada tool internal di Twitter. Namun seiring berkembangnya waktu eh, tools ini atau library ini atau framework ini kita rename menjadi Bootstrap dan bisa digunakan dalam pengembangan website. Kenapa sih eh Mark Otto dan Jacob Thornton itu menggunakan Blueprint untuk menjaga konsistensi pada tool internal? Karena tool yang sebelumnya atau library yang sebelumnya itu dikatakan kurang konsisten gitu ya. Nah, selalu di sini apa sih kelebihan dari Bootstrap? Bootstrap itu kelebihannya mudah digunakan karena caranya kita hanya tinggal menginstalasinya, baik hanya tinggal menginstalasinya ya, baik itu menggunakan CDN ataupun kita install manual, lalu tinggal disebutkan kelasnya itu apa gitu ya, kelas dari yang ada di Bootstrapnya itu apa. Yang kedua, kelebihannya itu responsive grid. Responsive grid itu artinya si grid-gridnya itu menyesuaikan ukuran perangkat gitu ya. Selanjutnya, kelebihan dari Bootstrap itu kompatibel dengan banyak browser. Artinya, Bootstrap ini bisa ditampilkan pada browser seperti Mozilla, atau Chrome, atau Microsoft Edge, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga dikatakan bahwasanya Bootstrap Image System. Kenapa dapat dikatakan sebagai Bootstrap Image System? Karena ketika kita menampilkan gambar ya atau foto gitu di website menggunakan library ini, nanti si skala fotonya itu akan menyesuaikan responsivitas yang sudah disediakan Bootstrap. Lalu dokumentasi Bootstrap juga lengkap. Kita bisa mengakses dokumentasi Bootstrap ini melalui website getbootstrap.com. Seperti itu teman-teman ya. Lalu di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu Bootstrap memiliki gaya visual yang hampir selalu sama. Kenapa dapat sama? Karena Bootstrap ini apa namanya, kita tinggal panggil kelas-kelasnya dan itu kelas-kelasnya bakalan kita gunakan ulang gitu. Jadi hampir sama tampilan visualnya. Di sini juga Bootstrap itu memiliki jumlah fungsi yang sangat banyak. Nanti ketika kita install Bootstrap secara manual, teman-teman, nanti banyak sekali library yang kita gunakan atau fungsi yang kita gunakan sehingga ini yang bisa memungkinkan membuat ukuran file jadi membengkak. Lalu terkadang masalah timbul di versi lama browser. Jadi kita harus gunakan browser terbaru dan yang terakhir gaya Bootstrap itu relatif lebih besar, teman-teman. Nah, di sini ada dua cara untuk kita menggunakan Bootstrap ya pada HTML itu. Yang pertama bisa menggunakan Bootstrap CDN. CDN itu merupakan singkatan dari Content Delivery Network, di mana kayak server yang ada di seluruh dunia, teman-teman. Di mana di server itu disebarkan tuh konten-konten yang optimal dan cepat. Khususnya di sini bahasannya adalah konten Bootstrap. Caranya itu teman-teman gampang banget. Kalau pakai Bootstrap CDN itu kita tinggal copy link Bootstrap-nya lalu ditaruh pada kode HTML-nya. Namun karena ini itu merupakan CDN, Content Delivery Network, yaitu berbasiskan server, maka kita harus selalu terhubung ke internet supaya si aset-aset Bootstrap-nya bisa muncul, si fungsi-fungsi Bootstrap-nya itu bisa muncul gitu. Jadi ketika internet mati, maka si tampilan itu tidak akan muncul gitu ya yang sudah kita tautkan ke Bootstrap itu. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana penerapannya, teman-teman. Oke, pertama-tama, di sini saya akan stop share screen dulu. Lalu di sini saya share screen ulang.
Nah, untuk kita bisa menggunakan Bootstrap ini pada HTML itu, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan di sini teman-teman perlu membuat terlebih dahulu folder baru di dokumen teman-teman ya. Di sini kita bikin folder baru namanya project aja deh. Project kayak gini. Habis kita bikin project, selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita buka Visual Studio Code-nya. Lalu kita klik File, lalu kita klik Open Folder. Setelah kita klik Open Folder, teman-teman pilih folder, Project, lalu klik Select Folder. Nah, di folder project ini, teman-teman silakan buat dokumen HTML. Gimana caranya untuk bikin dokumen HTML? Seperti biasa, teman-teman bisa gunakan fitur yang di atas ini, ya. Yang ini, yang new file, index.html, kayak gitu, langsung enter. Kita tunggu, oke, kita tunggu dulu. Ini sedang di running dulu ya. Nah, ini. Habis kita buat file index.html, di sini kita bikin settingan HTML5, ya. Template HTML5 kayak gini kurang lebih ya. Kita ubah tulisan dokumennya ini menjadi project framework ya kayak gini. Karena kita sekarang menggunakan framework yang namanya Bootstrap. Nah, habis kayak gini ngapain? Habis kayak gini kita langsung buka Google teman-teman ya. Di Google ini kita buka getbootstrap.com ya ini. Lalu kita pindah ke bagian introduction yang paling atas ini ya. Kita pindah ke introduction yang paling atas, kita scroll ke bawah. Nah, di sini udah muncul nih. eh, kita bisa mengawali dengan cepat menggunakan website menggunakan free open source CDN. Ya, di mana kita tinggal mengcopy pastekan saja ini teman-teman CSS ini. Hasil copy paste CSS ini kita tempelkan di dalam tag head, teman-teman. Caranya kita tinggal klik copy di sini. Ya, kita klik dulu copy. Habis itu kita pindah lagi ke apa namanya ke Visual Studio Code lalu kita enter di atas head itu ya masih di dalam tag head kita Ctrl V aja. Habis itu Ctrl S atau kita simpan. Nah di sini kita udah menambahkan Bootstrap CDN-nya itu ya untuk yang CSS-nya. Nah teman-teman juga di sini harus menambahkan yang bagian JS atau JavaScript-nya. Nah yang JavaScript itu yang eh, ini sama yang ini teman-teman ya. Cara untuk menambahkannya gimana? Cara untuk menambahkannya tinggal di copy aja, klik copy, lalu nanti simpan di dalam tag body, tapi paling bawah tag penutupnya, yaitu di sini. Nah, lalu Ctrl V, lalu Enter, silakan dua lagi kita masukkan yang bawah, yang separate, yang ini. Klik copy, lalu kita Enter, oke, lalu klik Ctrl V ya. Ctrl C dan Ctrl V untuk mengcopy paste itu. Kurang lebih jadi seperti ini teman-teman. Ya. Kita akan coba loading terlebih dahulu untuk apa namanya? Untuk halamannya. Kita double klik. Tidak akan muncul apa-apa karena kita belum isikan apa namanya? Belum isikan elemen ataupun apa. Cara untuk mengeceknya seperti ini teman-teman. Kita misalkan ke layout, lalu kita buka yang mana ya? Oh, yang konten gak sih? Bukan. Konten, layout, custom size. Kita cari navbar. Komponen ya. Di komponen cari navbar yang ini ya. Nah, lalu teman-teman tinggal copyin aja ini nih, ya. Navbar yang paling atas ini. Klik copy. Lalu teman-teman tinggal buka di sini, ya. Pastekan di dalam body. Kayak gini, Ctrl S. Ya, pastekan di dalam body ini navbarnya. Lalu sekarang kita coba lihat gimana. Nah, di sini teman-teman udah bisa kita lihat, otomatis kita bisa bikin navbar dengan cepat. Karena kita pakai Bootstrap, ya. Kayak gitu. Lalu gimana kalau misalkan kita, apa namanya, jadiin komentar dulu deh si link CDN-nya. Oke, ini kita coba jadiin komentar ya. Oke, sebentar kita blok dulu, baru kita jadiin komentar. Nah, lalu kontrol ini, kontrol S. Kita coba lihat ketika kita jadikan komentar, maka ini akan acak-acakan. Karena tidak menyala, karena tidak diaktifkan gitu si link CDN-nya. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya, setelah kita belajar terkait cara menambahkan menggunakan CDN, kita lanjut ke yang kedua.
Yang kedua ini kita akan menambahkan bootstrap itu secara manual, yaitu menggunakan eh, hasil downloadan si package bootstrapnya. Kita dapat mendownloadnya di mana? Kita dapat mendownload package-nya itu di getbootstrap.com. Ya, oke. Di sini saya stop share dulu. Saya akan share screen kan kembali layarnya. Oke, sebentar. Nah, kita share screen kan lagi. Di mana ngedownloadnya? Ngedownloadnya di Get Bootstrap di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman masukkan aja getbootstrap.com, lalu nanti pilih yang bagian download ini ya. Pilih yang bagian download. Habis pilih yang bagian download, nanti teman-teman coba scroll ke bawah ada tulisan download di bawah judul compile CSS and JS. Teman-teman klik download aja. Nanti akan terdownload bundle-nya teman-teman. Nah ini Bootstrap 5.3.3 dist.zip. Habis kayak gini gimana? Habis kayak gini kita buka hasil downloadannya ya. Kita buka di download ini, lalu kita klik kanan, lalu kita copy, lalu kita masukkan ke file yang tadi ya, ke folder yang project tadi. Lalu klik kanan, lalu paste. Habis diklik kanan paste, teman-teman klik kanan lagi, lalu extract here. Nah, jadi teman-teman harus mengekstraknya. Habis diekstrak here gimana lagi? Habis diekstrak here, teman-teman hapus nih yang zip ini ya, teman-teman delete. Lalu yang ini, yang Bootstrap folder Bootstrap 5.3.3 DEST ini teman-teman keluarkan si foldernya, klik kanan, blok dulu ya, terus copy, terus klik kanan paste. Kita keluarkan si Bootstrapnya ini. Habis itu folder yang Bootstrap ini teman-teman hapus. Udah seperti itu aja dulu. Habis itu kita baru pindah lagi kemana? Ke Visual Studio Code-nya. Lalu teman-teman bikin file baru, new file, namanya index2.html kayak gini. Nah, teman-teman coba bisa lihat di sini folder CSS tiba-tiba muncul ya. Nah, itu adalah folder yang tadi kita keluarkan ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba bikin dulu template HTML5-nya kayak gini. Habis itu langkah berikutnya di sini kita ganti dulu title-nya. Title-nya kita ubah jadi framework 2 deh. Framework 2 kayak gini biar beda ya sama yang tadi judulnya. Habis itu teman-teman di dalam tag head ini teman-teman tambahkan href ya. Tambahkan link maksudnya. Tambahkan tag link lalu href ya kayak gini. Lalu sama dengan lalu tanda kutip. Di bawahnya filenya itu sama dengan style sheet. Style sheet. Oke, style sheet. Nah, kayak gini ya. Di dalam ref ini teman-teman masukkan nama folder CSS ya. Jadi di sini teman-teman tuliskan folder itu CSS slash habis itu masukkan yang bootstrap.css bootstrap.css coba yang mana nih bootstrap.css. Nah ini enter. Ini baru pertama, kita ada beberapa ya, ini satu, kita Ctrl C, kita enter Ctrl V. Di sini tambahin bootstrap min.css, sekarang bootstrap.min.css yang ini. Lalu habis itu kita enter lagi, kita Ctrl V lagi. Setelah bootstrap min.css, teman-teman masukkan juga ya all bootstrap. All.css, oh, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada nggak perlu ditambahin teman-teman. Oke, kita dua aja ya yang tambahinnya yaitu bootstrap.css dan bootstrap.min.css. Nah, selanjutnya karena di Bootstrap ini juga berkaitan dengan JavaScript ya, tadi juga kita tambahkan yang JavaScript-nya. Teman-teman di bagian sini juga di atas tag body, tag penutup body tambahkan link ref untuk JavaScript-nya. Ini tinggal kita rubah aja teman-teman dari CSS, nama foldernya jadi JS. Lalu yang perlu ditambahkan di JS itu adalah yang pertama yaitu oh, Cooper.css. Cooper, kayaknya nggak ada deh. Kita cek dulu.
Di sini Pooper nggak ada ya, oke nggak apa-apa. Kalau nggak ada, berarti kita masukkan yang ada aja yaitu bootstrap.min.js. Bootstrap.min.js slash bootstrap. Ini ada bootstrap.min.js. Bootstrap.min, mana min? Ini nih yang bawah agak ketutupan ya. Nah, yang ini satu. Satu lagi yang perlu dimasukin berarti yang mana? Kita cek dulu dari yang sebelumnya. Pakai apa ini? Oh, bundle.min.js. Kita gunakan yang bundle.min.js yang keduanya ya. Enter, Ctrl V. Ininya ubah jadi JS ya, JavaScript artinya. Bundle. Ini bundle min.js. Nah, kita ubah seperti ini. Kita Ctrl S ya. Setelah kita simpan atau kita Ctrl S. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya kita copyin aja yang navbar tadi gitu ya. Dari indeks 2 aja, indeks ini aja, indeks HTML. Kita blok navbar ini, Ctrl C, lalu indeks 2, lalu Ctrl V, nah Ctrl S lagi. Nah, udah kayak gini. Kita cek sekarang project ini. Kita klik, double. Ini udah muncul, teman-teman. Judulnya Framework 2 ya. Title-nya. Ini adalah navbarnya. Sudah muncul seperti ini. Kita coba lihat lagi, teman-teman. Ke sini ya, kita coba nonaktifkan menggunakan komentar si si link ini, link bootstrap-nya, maka ini akan acak-acakan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti itu untuk cara kita menambahkannya. Selanjutnya adalah setelah kita belajar menggunakan Bootstrap, di Bootstrap juga ada sistem grid. Sistem grid itu apa? Jadi sistem grid itu adalah sistem yang digunakan Bootstrap untuk mengatur tata letak atau layout. Misalkan teman-teman di sini pengen layoutnya ada 2 atau 3 kolom. Kita bisa gunakan sistem grid ini, di mana sistem grid ini batasnya ada 12 kolom dan 6 breakpoint. Nah, sekarang kita bahas kolomnya dulu. Di sini sistem grid Bootstrap itu ada 12 kolom. Seperti ini ya, teman-teman. Ke sini dari kiri ke kanan ada 12 bagian. Kita bisa bagi 12 bagian itu bisa menjadi 4 bagian, 4 bagian, 4 bagian. Jadi totalnya ada 3 kolom gitu. Atau kita bisa baginya tidak merata. Ada yang 4 bagian, ada yang 8 bagian. Atau 6 bagian, 6 bagian gitu ya. Jadi cuma 2 kolom. Atau kita bisa gunakan hanya 1 kolom itu saja. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, selain ada sistem grid, ada juga sistem breakpoint. Kalau breakpoint itu adalah ukuran lebar yang menentukan tampilan responsif. Jadi kalau breakpoint itu berkaitan dengan responsivitas. Responsivitas itu berkaitan dengan bagaimana si tampilan itu menyesuaikan perangkat atau device-nya gitu ya. Di sini Bootstrap memiliki 6 ukuran breakpoint yaitu Non, SM, MD, LG, XL, dan XXL. Di sini untuk uraian rincinya, breakpoint itu teman-teman, saya coba zoom terlebih dahulu. Nah, oke, kita zoom dulu. Nah, di sini untuk non itu yaitu ukuran ekstra small buat eh, HP dengan posisi portrait. Lalu kalau SM itu untuk HP posisi landscape dan tablet posisi portrait. Lalu kalau medium itu untuk tablet landscape atau laptop atau notebook gitu ya. Kalau LG itu untuk tampilan laptop atau desktop. Kalau large itu untuk desktop dan untuk extra large itu untuk extra large itu biasanya untuk tampilan TV, teman-teman. Seperti itu mungkin untuk penjelasan terkait breakpoint ini. Nanti kita akan lebih mendalami breakpoint ini setelah kita menuliskan kelas-kelas pada CSS-nya. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan, teman-teman. Ya, oke. Untuk video pembelajaran terkait pemrograman berbasis web, khususnya pengenalan Bootstrap, instalasi beserta sistem grid dan breakpoint cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya. Selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa di pertemuan atau di video pembelajaran selanjutnya.